Salam lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 2, Angkatan 28, ini menampilkan analisis isu kontemporer yang ada di Indonesia. Kelompok 2 beranggotakan saya sebagai ketua, Edo CB Nakitupulu. Rekan saya, Hanasri Agustina Eminim Siombing, Jaskia Ramadhani, Ilham Aji Masuri, dan Reja Citra Pranata. Isu yang ditemukan saat ini ada 4. Yang pertama, minyak goreng langka. Yang kedua, bahan bakar solar langka. Yang ketiga, pembangunan Borobudur. Dan yang keempat, penghapusan tenaga honorer. Dipersilakan kepada bahan. Hasil brainstorming, yang pertama itu kelangkaan minyak goreng sempat terjadi di mana-mana dan terjadi kenaikan harga jual. Yang kedua, bahan bakar minyak atau disebut dengan BBM, jenis solar kini mulai susah ditemukan dan antrian cukup panjang. Yang ketiga, Borobudur rentan kehilangan cerita, narasi sejarah hingga pesonanya sebagai warisan dunia. Dan yang terakhir adalah menentukan status pegawai non-ASN hingga batas waktu 28 November 2023. Penjelasan isu terpilih. Aspek yang pertama adalah aktual. Isu yang terpilih sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat di masa pandemi saat ini. Karena sedikitnya lapangan pekerjaan dan sulitnya mencari pekerjaan. Yang kedua, problematika. Isu yang terpilih memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Yang ketiga, kelayakan. Isu yang dipilih masuk akal, realistis, serta relevan untuk dimunculkan inisiatif dan pemecahan masalahnya. Yang keempat, kehalayakan. Isu dipilih menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami menggunakan teknik APKK, aktual, problematika, kelayakan, dan kehalayakan. Minyak goreng langka dengan total nilai 17. Bahan bakar solar langka dengan nilai 18. Pembangunan Borobudur nilai 16 dan penghapusan tenaga honorer dengan nilai 19. Jadi kami simpulkan untuk isu terpilih di penghapusan tenaga honorer dengan 19 poin. Setelah isu terpilih dari teknik APKPK, kita mendapatkan bahwa penghapusan tenaga honorer telah dijelaskan oleh Pak Menteri kita di lingkungan instansi pusat bahwa selama ini pekerja honorer direkrut oleh pemerintah pusat, melainkan diangkat secara sendiri oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, untuk mengatur ke semua kepegawaian tenaga honorer harus sesuai kebutuhan dan penghasilan pemerintahan instansi terkait. Yuk lanjut. Adapun analisis isu yang kami pilih adalah 5W tambah 1H. Yang pertama, apa yang mendasari penghapusan tenaga honorer? Pasca diterbitkannya surat Menteri nomor B/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022. Siapa yang terkena dampak akan penghapusan honorer di Indonesia? Setiap warga negara yang bekerja sebagai tenaga honorer. Yang ketiga, kapan tenaga honorer akan dihapuskan? Pada tanggal 28 November tahun 2023. Yang keempat, di mana penghapusan honorer akan dilakukan? Di setiap instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kelima, mengapa tenaga honorer dihapuskan? Karena belum adanya formulasi yang berkeadilan bagi para tenaga honorer di Indonesia, mulai dari dasar penetapan, penggajian dan pengupahan, hingga pemutusan kerja termasuk jaminan sosial. Dan yang terakhir adalah bagaimana solusi yang diberikan pemerintah terhadap penghapusan honorer di Indonesia, yaitu yang pertama, melakukan pemetaan bagi pegawai non-ASN, yang mana bagi yang memenuhi syarat diikutsertakan atau diberikan kesempatan lebih mengikuti seleksi ASN dan P3K. Opsi yang kedua yaitu opsi outsourcing bagi jenis tenaga pendukung lain apabila dinyatakan gagal tes CPNS ataupun P3K. Adapun aktualisasi yang kami lakukan terhadap isu
Ini adalah sebagai seorang CPNS Kementerian Perhubungan, solusi terhadap penghapusan honorer di Indonesia adalah dengan mensosialisasikan bahwa keputusan pemerintah yang diwakili oleh Surat Menpan RB adalah demi pemerataan kesejahteraan tenaga honorer itu sendiri. Mengingat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tenaga honorer dan tetap berusaha sebaik mungkin mengikuti tes CPNS ataupun P3K, bahwa nantinya pengalihan tenaga honorer ataupun non-ASN yang telah lama mengabdi pada rumpun tenaga lain, termasuk pengemudi, tenaga kebersihan, dan pengamanan, menjadi outsourcing tidak merugikan hak mereka. Para honorer ataupun non-ASN, rumpun tenaga lain yang telah mengabdi atau sebelumnya bekerja pada instansi masing-masing, perlu diberi kesempatan yang lebih untuk bekerja pada instansi tersebut, meskipun beralih menjadi outsourcing dalam upaya menjamin keberlangsungan pekerjaan mereka. Sekian hasil presentasi dari kami, kelompok 2. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan, mohon dimaklumi. Salam lintas agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.